Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yohana Anggun di channel Plesiran Asik. Dan kali ini kita akan berkunjung ke sejarah Islam di Surabaya. Di belakang saya ada Masjid Rahmat Surabaya yang merupakan salah satu sejarah masuknya agama Islam di Surabaya. Ki Bangkuning membangun sebuah masjid tiban untuk tempat peristirahatan dan tempat beribadah bagi Sunan Ampel. Dan Masjid Tiban ini pada akhirnya berganti nama menjadi Masjid Rahmat. Setelah melihat tata cara beribadah Sunan Ampel, Ki Bangkuning yang sebelumnya memeluk agama Hindu akhirnya menyatakan diri menjadi mu'alaf dan membangun sebuah padepokan di wilayah kekuasaannya. Ki Bangkuning juga menikahkan putrinya yang bernama Mas Karimah dengan Sunan Ampel. Akhirnya sampai juga kita di makam Mbah Karimah Surabaya, di mana beliau adalah mertua dari Sunan Ampel. Gimana ceritanya? Ayo kita langsung menemui narasumber yang ada di dalam. Yuk. Baik, kita sudah berada di dalam masjid dekat makam di satu kompleks makam Mbah Karimah. Dan di sini saya bertemu dengan Bapak Imron selaku juru kunci di sini. Betul nggih Pak Imron nggih? Nggih. Bapak Imron, mungkin saya bisa diceritakan sedikit tentang sejarah Raden Rahmat yang pernah singgah di tempat ini dan kemudian sejarahnya sebagai menantu dari Mbah Karimah. Iya. Kalau kita berbicara Raden Rahmat Rahmatullah Ampel ya. Iya. Itu yang dimaksud ya? Iya, betul. Barangkali orang sudah pada tahu semua ya. Iya. Nah, Raden Rahmat Rahmatullah Ampel itu ya sering masuk ke daerah sini gitu ya. Okay. Ini dulu kan daerah hutan masih. Oh. Makanya Wonokromo, ya, Yeah. Wonosari, Wonokitri, ya. Nah, Wono itu kan artinya alas. Oke. Itu jangan boleh. Iya. Wono itu artinya alas, hutan kan, ya. Oke. Nah, khusus di sini ini bambu-bambu kuning itu. Jadi sini wong nek ngarani orang Jawa barongan itu ya. Jadi Bambu. pohon bambu itu Pak, ya. Banyak yang ya bambu warnanya kuning juga. Makanya Sunan Ampel juga sering ke sini. Lah di sini ini ada seorang yang juga tua, memang itu dari Mojopahit, ya, namanya Mbah Wirosroyo, ya, Okay. Bapak Wirosroyo, Ki Wirosroyo, ya, orang yang dituakan kan mesti Ki, ya, orang Jawa, ya. Ki itu orang yang dituakan, namanya Ki Wirosroyo, ya, ada di sini dengan anak pertamanya yang namanya Karimah. Oh, okay. Ya, makanya orang kadang-kadang tidak paham Wirosroyo Karimah itu dibikin Mbah Karimah, makam Mbah Karimah. Orang banyak tidak paham, dikira makamnya perempuan, bukan sebetulnya, ya, bukan. Jadi nama aslinya itu Mbah Karimah ada Wirosroyo. Oh, gitu ya. Ki Wirosroyo, ya.
Selain daripada makam Ki Bangkuning atau Mbah Wirosroyo atau lebih dikenal sebagai Mbah Karimah, di sampingnya terdapat makam Mbah Soleh. Beliau adalah kepercayaan dari Sunan Ampel. Konon katanya Mbah Soleh ini meninggal 10 kali dan makam yang ada di sini adalah makam yang ke-10. Ki Wirosroyo ini bisa masuk sini, tahu-tahu ya pada suatu saat kok sering kedengaran suara, kayaknya ada suara, orang tidak tahunya orang berdoa, yaitu Mbah Sunan Ampel, ya, Raden Rahmat Sunan Ampel. Makanya kesini akhirnya yang tadinya Mbah Wirosroyo itu dulunya kita kan Hindu yang lebih dulu ya. Iya, Hindu. Ya, melihat tata caranya Mbah Sunan Ampel berdoa pagi ini terus tertarik belajar ya. Belajar kepada Raden Rahmat Mbah Sunan Ampel ya. Iya. Akhirnya nyantri di Mbah Sunan Ampel, belajar aja nyantri. Kalau sudah nyantri berarti ya akhirnya dia sudah masuk Islam, ya. Mbah Wirosroyo itu akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Oleh karenanya lah terus Mbah Wirosroyo ini, Ki Wirosroyo ya, itu membuatkan tempat tinggal yang ada istilahnya biyen itu kalau bilang apa, langgar ya. Langgar iya. Ya. Belum mau sholat kan wong biyen nek ngarani langgar iya. Ya. Surau ya Masjid Rahmat itu. Oh. Jadi masjid itu masih yang alang-alang dulu apa itu. Kayak anunya kan gentengnya apa ya. Jadi masjid aslinya itu yang dibikinkan oleh Ki Wirosroyo itu di Masjid Rahmat. Iya, sana? Ampel itu. Oh. Jadi ya dibangun sama-sama berdua, dibangun situ ya dibantu sama Sunan Ampel. Jadi dibangun. Jadi bukan Wirosroyo sendiri enggak, tapi bersama-sama ya. Mbah Gendong adalah salah satu santri dari Mbah Karimah yang punya kelebihan bisa mendiamkan anak-anak kecil yang sedang menangis melalui lantunan, puji-pujian, dan ngaji yang beliau kumandangkan. Terus kalau sini sendiri sebelumnya apa, Abah? Tempat tinggalnya Mbah Wirosroyo atau memang masjid sebelumnya di sini? Oh, ini termasuk baru, jauh. Kalau ini jauh setelah wafatnya Mbah Wirosroyo. Oh gitu. Sebelumnya Mbah Wirosroyonya sendiri tinggalnya di mana? Yaitu dia, ya kayak ada padepokan di sini ya. Padepokan. Iya, sini nanti ya ditinggal. Oh gitu. Ya kadang-kadang aja ya. Jadi terus hanya netep di sini. Kalau tidak salah kita pernah berbincang-bincang dengan Pak Profesor Kasdi itu salah ya. Orang budayawan itu ya. Bahwa Wirosroyo dulu itu memang dari Mojopahit. Betul kita mau ya. Itu nah gini dulu kan kekuasaan Majapahit iya. Ampel betul. Sendiri Ampel itu ada yang mengistilahkan dari ngampil dipinjami ya. Ampel Dento ya. Iya betul. Kan itu ya. Jadi akhirnya sampai dikasihkan sana. Jadi Raden Rahmat itu sini Mbah Wirosroyo akhirnya masuk Islam, nyantri ya dibikinin surau itu ya. Ya di situlah.
Mbah Wiro Sroyo sendiri itu dari utusan dari Mojopahit. Iya. Dulunya itu katanya seorang pandai besi. Oh, pembuat Pandai senjata besi. ya, senjata Iya. kayak gitu ya. Dulu pandai besi, tidak tahu senjata apa, bikin apa ya. Nggih. Jadi Pak Profesor Kasdi itu ada namanya seperti itu. Ya memang dari sana. Kemudian untuk juru kunci sendiri, di sini apakah warga sini yang secara turun temurun atau dipilih pemilihannya seperti apa kalau boleh tahu, Abah? Sebetulnya juru kunci sini itu, ya mohon maaf ya, kalau saya perhatikan, insya Allah tidak ada nasab, tidak ada. Oh, enggak ada nasab ya? Iya. Jadi dulu itu ya sini pertama kali orang tahu namanya Mbah Mukrim ya. Mbah Mukrim. Memang penguasa di sini juga. Nggih. Mbah Mukrim ya. Nggih. Setelah itu Mbah Ilham. Mbah Ham Kanwai itu ya. Nggih. Mbah Ham. Ya terus ganti ya. Kalau kita lihat anunya ya tidak ada. Oh gitu. Katakan seperti Pak Zainal ini dari Blitar. Kalau saya Surabaya, memang kalau saya asal dari Ampel. Oh, dari Ampel langsung ya? Iya, saya kelahiran di sana memang. Kebetulan saya punya istri orang Kembang Kuning sini gitu ya. Baik. Kalau Ki Wiro Sroyo sendiri itu betul enggak? Itu dulu namanya Ki Mbang Kuning, betul nggak? Julukan itu. Oh, itu julukan ya? Iya. Jadi Mbah Wiro Sroyo itu nama aslinya. Oh. Karena menempat daerah sini, ya. Jadi Bang Kuning, jadi Bang Ki Kuning. Bang Kuning jadi Kembang Kuning ya. Sama kalau kita melihat Asmoro Kondi itu kan Asamar Kondi, Samarkan itu. Nggih. Orang Jawa Sunan Ampel ya, Ibrahim Asmoro Kondi. Ya ilat-ilat Jawa ya. Iya. Ilat-ilat Jawa. Ya. Nggih. Asamar Kondi, Samarkan itu ya kan dari Samarkan itu ya. Iya. Akhirnya ilat Jawa ya dari Asmoro Kondi. Sama ini Ki Bang Kuning ya, orang Ki itu dituakan biar sunan itu apa, sesuhunan, orang yang dimintai tolong yang dituakan ya. Kan gitu Pak ya. Namanya sunan itu kan sesuhunan, orang yang bisa dimintai tolong, berarti apa ya, dituakan, tidak pada usianya saja tapi mungkin pada pengalaman atau ilmunya itu sendiri ya. Namanya gitu ya, pengalaman ilmunya itu sendiri. Jadi sunan itu sesuhunan. Kalau bangunan sendiri yang asli itu di sini yang mana Pak? Kalau ini kan mungkin Pugaran ya Pak ya? Loh, ini malah dulu Langgar Barokah namanya di sebelah sana. Oh. Itu ada kantor itu. Iya. Kantor, belum ada ruang untuk pesantren itu. Nah, itu akhirnya pindah sini. Namanya awal itu Langgar Barokah itu. Langgar Barokah. Iya, akhirnya karena makamnya Mbak Karima sini ya sudah diganti nama Mbak Karima. Ceritanya begitu. Jadi, tapi ketika ya saya masih ketika awal pindah, saya ada rumah sebelah sana. Ya masih ada itu surau itu. Jenengan pindah ke sini tahun pinten Pak? Kalau boleh tahu. Saya 80. Tahun 1980. Iya. Cukup lama ya. 1980 ya. Di sebelah kan sana RT 7 ini kan masuk RT 8, RT 15 ya. Konon ceritanya, Mbah Pendem adalah sepasang suami istri yang melintas dari arah Jogja menuju Madura. Lokasi yang saya kunjungi yang tidak jauh juga dari makam Ki Bang Kuning adalah Mbah Sumber.
Dari cerita warga sekitar bahwa Mbah Sumber adalah orang yang menemukan sumber mata air di atas pegunungan, sementara warga sekitar kesulitan dalam membuat sumur untuk menemukan mata air. Jadi di situ Mbak Wirosroyo Alka hanya mengambil menantu Mbak Sunan Ampel ya. Ini jadi mertuanya ya Mbak Wirosroyo ya. Nah, dari Mbak Karimah ini, dari Karimah yang dengan Sunan Ampel ya, itu insya Allah tidak salah anaknya 2 putri, Murtosia dengan Murtosima ya. Yang Murtosia diperistri oleh Sunan Giri, yang Murtosima diperistri oleh Demak ya, diperistri oleh Raden Patah ya. Raden Patah. Raden Patah itu menantu Sunan Ampel ya, Demak Raden Patah. Jadi untuk makam Mbah Karimah sendiri di sini ini makam atau petilasan, Abah kalau boleh tahu? ini Iya. kalau orang banyak mengatakan ya hanya bisa gitu ya. Karena kelemahan kita terus terang saja kadang-kadang untuk masalah penulisan kan di situ ya. Ya, kelemahan dari kebanyakan Islam itu pada penulisan ya. Maaf ya. Gitu ya. Red dalam maksud artinya, tapi semua mengatakan bukan petilasan ini memang makam. Kalau petilasan kan tidak mungkin ada apa itu tanda apa maesan ya orang bilang ya. Iya. Petilasan kan cukup dikotai biasa gitu biasa ya. Jadi seperti itu. Cuman ya itu perlu dicatat bahwa banyak orang yang kurang paham. Mbak Karimah dikira perempuan. Gitu. Iya, betul ya? betul. Banyak orang kurang paham kira perempuan. Iya. Kalau sering kalau walaupun kita bikin tulisan juga besar Mbah Wirosroyo kurung Mbah Karimah ya. Jadi kalau itu memang seputar. Tapi itu pada muda, pada sampai sepuh, sampai meninggal ya bisa saja dia namanya ya. Jadi karena dulu Bapak Karimah, Di Karimah, begitu sepuh ya Mbah ya, Mbah Wirosroyo. Jadi yang terkenal itu Mbak Karimah karena ya orang dulu kan begitu. Kalau anak pertama namanya Abdullah ya, nama aslinya hilang ya. Pak Abdullah ya, anak pertama itu yang punya penggarisnya ya, jadinya hilang. Iya. Sebenarnya bapaknya Karimah jadi. Tapi hilang E-nya hilang. Bapak Karimah jadi Mbah Karimah gitu ya. Iya, E-nya jadi. Iya baik. Jadi dari wong Jawa karan anak ya. Iya karan. Karan anak. Kearan anak. Kearan anak. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kalau apakah juru kunci sini itu nasab? Insya Allah. Mulai pertama cuman karena kata-kata aja dulu pertama Mbak Mukrim, insya Allah kalau lihat ya cuman aja karena orang sini lama. Mbak Mukrim juga bukan nasab ya? Sama itu saya nggak tahu jelas, tapi kalau itu nasab mesti yang jadi nasab terus. Biasanya kan begitu ya. Nggih. Duriannya terus yang jadi kalau itu memang durian nasab. Gitu. Iya, kenyataannya dari Mbak Mukrim. Jadi nggih. Ya memang kalau dulu kan memang dulu kan orang dulu kan gitu pakai belangkon ya gitu ya. Biar Mbak Ham kalau masih ingat dulu. Mbak Ham. Dia kan jarang pakai kopiah, itu sering pakai belangkon ya. Ya. Kayak memang sunan-sunan ya kebanyakan ya, juga. Cuman ya itu. Juru kunci itu insya Allah adalah buktinya Mbak Zainal saya tidak merasa, kalau saya dari Ampel ya, tapi insya Allah enggak. Gitu. Saya ini asli dari Ampel. Keturunan dari
Arab juga bukan Abah? Ada tonggo sing Arab. Nah. Nggih. Iya. Baik, terima kasih Pak untuk Iya. penjelasannya. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat untuk Amin, teman-teman yang ya, lain. mudah-mudahan ada nilai tambah. Jadi kalau ya Mbak Wirosroyo itu dulu kesini, katanya dulu ada pendampingnya namanya Wirorjo. Mm-mm. Mbah Wirorjo. Mm-mm. Wirorjo itu Demang, di Demak sana. Jadi Demang di Demak sana ya. Mm-mm. Tidak salah, anaknya putranya Mbah Wirorjo itu. Iya, ada yang itunya ya. Mm-mm. Jadi apa? Wilwatik apa? Jadi wali kota. Wali apa? kota. Iya. Nggih, jadi wali kota. Iya. Iya. Ada jadi wali kota di sana. Di sini dengan 2 orang dengan Ki Abu Hurairah. Abu Hurairah ada di Kapasan. Oh, iya iya. Ya, makamnya insya Allah ada di Kapasan. Gitu. Jadi seperti itu. Ya saya mohon maaf, ini Iya. saya sendiri ya dapat anuan keterangan semacam itu ya. Ya Nggih. seperti itu. Waktu dipilih untuk jadi juru kunci itu yang memberikan amanah atau mandat itu sinten nggih Abah kalau boleh tahu? Ini kan sudah modern, Nggih. jadi pihak pengurus takmir. Oh, takmir ya. Iya, Pak Zainal itu. Oh. Kalau saya dulu mantan pengurus ini, jadi saya ketika saya jadi dulu istilahnya ya takmirnya makam Musola Al-Karimah, ya Nggih. itu. Nah waktu itu masa saya dulu itu ya Mbah Ham, bukan Mbah Mukrim. Sudah Mbah Ham, wakilnya Pak Mahfud itu. Jadi Mbah Ham itu juru kuncinya. Nggih. Turun-turun ya saya diminta tolong mungkin sedikit banyak tahu sini terus Nggih. Diamanahi untuk jadi juru kunci di sini. turunnya Mbak Zainal. Oh, gitu. Nggih. Baik. Terima kasih banyak informasinya, Abah. Sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah sampai mengulik sejarah tentang Mbah Karimah, di mana beliau adalah mertua dari Sunan Ampel. Alhamdulillah juga kita sudah bertambah ilmu dan semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe.